Baik, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Perkenalkan saya Ngatimin. Saya adalah mahasiswa semester 2 di kampus Asaindo Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Langsung kita uraikan di sini. Berikut adalah beberapa masalah kependudukan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Itu ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Itu yang pertama adalah pertumbuhan populasi yang sangat cepat. Yang kedua, urbanisasi yang tidak terkendali serta penggundulan hutan dan kerusakan ekosistem. Kenapa pertumbuhan populasi yang cepat dapat mempengaruhi tingkat kependudukan dan berkaitan dengan lingkungan hidup? Karena jika populasi pertumbuhan manusia tidak terkendali, itu akan mengakibatkan gaya hidup, pemakaian lingkungan, penggunaan sumber daya alam yang sangat mempengaruhi. Karena semakin banyak manusia yang hidup, semakin besar sumber daya alam yang digunakan oleh manusia. Begitu pula dengan urbanisasi yang tidak terkendali. Hal ini akan menciptakan kesenjangan yang sangat signifikan, di mana di kota satu dengan kota yang lain atau daerah satu dengan daerah yang lain akan mengalami ketimpangan, sehingga hal ini akan mempengaruhi kesejahteraan penduduk itu sendiri. Berikutnya dengan penggundulan hutan dan kerusakan ekosistem. Semakin banyak manusia yang ada, tentu kebutuhan mereka semakin besar, dan hal ini akan mempengaruhi dengan kebutuhan ekonomi. Seperti yang kita ketahui bersama, penggundulan hutan banyak terjadi karena kebutuhan manusia yang melebihi dari sumber daya alam yang ada. Akhirnya akan terjadi kerusakan lingkungan. Penduduk di Asia Tenggara, itu laporan dari Worldometer mencatat jumlah penduduk di Asia Tenggara mencapai 668,61 jiwa hingga 31 Januari 2023. Hal ini tercatat jadi per 31 Januari 2023 itu angka penduduk di Asia Tenggara itu mencapai 668,61 jiwa. Angka tersebut yang 8,34%-nya adalah dari Indonesia. Tercatat di Indonesia mendominasi penduduk di wilayah ini, yaitu sebanyak 273,52 juta jiwa. Itu artinya sebanyak 40,9% penduduk di Asia Tenggara berasal dari Indonesia. Adapun jumlah penduduk Indonesia tercatat 1,07% secara tahunan. Itu data dari Databox. Selanjutnya, wilayah urban dengan populasi terbesar di dunia. Dalam daftar demograf, 10 area urban dengan populasi terbesar. Di sini akan saya ambil 3 contoh, yaitu di Tokyo, Yokohama, Jepang, itu 4.614 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan di Jakarta itu menempati peringkat kedua, yaitu 34,5 juta penduduk. Tingkat kepadatannya itu lebih padat di Jakarta daripada di Tokyo. Kepadatan penduduk Jakarta 9.756 jiwa per kilometer persegi. Kemudian yang ketiga, peringkat ketiga di sini India di Delhi. Itu dihuni 29,62 juta penduduk. Ibu kota India ini dihuni 13.266 jiwa per kilometer persegi. Lalu langkah apa yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi mengenai kondisi demografis? Kondisi kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per kilometer persegi pada luas daratan Indonesia yang sebesar 1,9 juta kilometer persegi.
Namun sejak 1961 hingga 2020, rata-rata pertumbuhan penduduk Indonesia terus mengalami penurunan. Jadi semakin ke sini, ke arah sini, dari zaman dulu ke sini, ke sini, ke sini, itu jumlah penduduk, perkembangan penduduknya semakin menurun. Karena kalau zaman dulu dari sisi keluarga berencana itu belum begitu dicanangkan. Mungkin dengan kondisi ini semakin kecerdasan masyarakat semakin meningkat, tentu perhitungan dari sisi ekonomi juga semakin detail dan lebih teliti lagi. Nah, berikut adalah 5 langkah kebijakan yang perlu disiapkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi perubahan demografi. Itu yang pertama, pemerintah perlu mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang. Berikutnya, pemerintah harus memastikan kesenjangan kualitas sumber daya manusia. Ketiga, pemerintah perlu menunjang penambahan penduduk lansia di masa yang akan datang. Keempat, pemerintah sebaiknya mendorong perpindahan penduduk sehingga persebaran penduduk menjadi lebih merata. Nah, jadi mungkin dengan diadakannya perpindahan ibu kota ini akan membawa dampak yang cukup besar dalam tingkat pemerataan pertumbuhan penduduk di seluruh wilayah Indonesia. Karena di Jakarta ini sudah cukup lumayan padat. Untuk yang kelima, pemerintah perlu menjaga keseimbangan pembangunan desa dan kota. Nah, hal ini juga sudah mulai berjalan, kita sama-sama kita bisa lihat. Itu pembangunan desa semakin ke sini, itu semakin maju. Sehingga keinginan warga desa untuk pergi ke kota itu kayaknya semakin berkurang. Lalu apa konsekuensi dari masalah kependudukan terhadap lingkungan hidup? Itu yang pertama, pemanasan global. Yang kedua, perubahan iklim yang ekstrim. Yang ketiga, bencana alam yang lebih sering terjadi. Pemanasan global tentu dengan jumlah penduduk manusia yang cukup banyak, itu kebutuhan mereka akan semakin besar, baik dari sisi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Hal ini, pemanasan global itu lebih ke kebutuhan papan. Serta transportasi itu juga mempengaruhi. Perubahan iklim yang ekstrim, hal ini pun juga bisa terjadi karena kecerobohan manusia sendiri. Akhirnya perubahan mempengaruhi perubahan iklim yang sangat ekstrim. Bencana alam yang lebih sering terjadi. Ini salah satunya seperti yang awal saya sampaikan, itu adalah terkait dengan pengundulan hutan, penambangan pohon-pohon pelindung, akhirnya merusak alam. Selanjutnya, itu pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Itu langkahnya mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, mendorong energi terbarukan, mengelola limbah secara efisien. Nah, pelestarian sumber daya alam ini, itu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Makanya saat ini yang kita ketahui bersama, dengan diberdayakannya, dengan diterapkannya moda transportasi mobil listrik, motor listrik, terus energi tenaga surya, kemudian mendorong energi terbarukan. Nah, ini yang tadi mengenai energi tenaga surya, terus pembangkit listrik tenaga air, mengelola limbah secara efisien. Nah, yang sering kita lihat, yang sering kita dengar mengenai daur ulang sampah. Hal ini sudah banyak terjadi, sudah banyak dilakukan oleh warga masyarakat baik di kota maupun di desa, yaitu dengan pemilahan-pemilahan jenis-jenis sampah, apa yang bisa didaur ulang. Hal ini bisa berupa dengan payung, dengan kerajinan tangan, dengan karpet, dengan alat-alat rumah tangga yang lainnya. Lalu apa upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup? Nah, di sini ada 3 poin. Penggunaan energi terbarukan seperti surya dan angin, seperti yang sudah saya jelaskan di depan. Berikutnya, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Yang ketiga, mengadopsi teknologi ramah lingkungan dalam industri dan transportasi. Nah, penggunaan energi terbarukan seperti surya dan angin ini sudah mulai kita terapkan, di beberapa negara juga sudah mulai menggunakan hal itu. Sedangkan untuk
efisiensi dan pelaksanaannya itu sudah mulai dilakukan penelitian-penelitian biar lebih efektif dan efisien. Meningkatnya kesadaran masyarakat ini itu harus kita lakukan secara bersama-sama, baik dari level bawah maupun level tingkat atas, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, serta warga masyarakat itu sendiri. Mengadopsi teknologi ramah lingkungan dan dalam industri dan transportasi. Nah, hal ini sudah mulai digembor-gemborkan untuk di Indonesia, yaitu dengan adanya kendaraan listrik, dengan transportasi umum, sehingga berusaha untuk mengurangi pemakaian bahan bakar secara pribadi. Kalau kendaraan umum mungkin pemakaian mobilitas warga masyarakatnya akan pemakaian energinya semakin sedikit. Lalu apa contoh upaya pelestarian lingkungan hidup yang berhasil dilakukan? Itu yang pertama, program daur ulang dan penggunaan kembali, itu yang tadi saya jelaskan. Penanaman kembali hutan yang ditebang, pengelolaan air yang berkelanjutan. Hal ini, jika penanaman hutan ini bisa dilakukan, melakukan reboisasi, tentu kadar air yang terkandung di dalam bumi akan terpelihara dan menghasilkan air yang cukup bersih. Tetapi jika penggunaan zat-zat kimia, limbah-limbah dari pabrik itu langsung ke tanah, kemungkinan air tanah juga akan terpolusi dan tidak bisa digunakan untuk kehidupan manusia itu sendiri. Berikut adalah beberapa contoh mengenai contoh daur ulang plastik. Di sini ada pemilahan plastik-plastik yang sampah-sampah yang ada. Nah, di sini contoh kerusakan alam. Contoh kerusakan alam di sini adalah penggalian pasir. Jadi tambang pasir di salah satu daerah di Jawa Tengah. Hal ini dilakukan oleh warga masyarakat sekitar untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Tapi yang jadi masalah adalah dengan kondisi tambang pasir yang liar seperti ini akan mempengaruhi ekosistem yang ada di lingkungan tersebut. Bahkan merusak ekosistem dan merusak alam, karena efek dari tambang pasir ini akan membawa dampak untuk masa depan. Karena tidak layak lagi, tidak bisa lagi untuk ditanami sebagai bahan, sebagai ladang pertanian. Lalu apa prinsip dan usaha pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama, prinsip keharmonisan, di mana keharmonisan di sini adalah dari manusia dan lingkungan itu harus seimbang pemakaian sumber daya alam yang ada maupun jumlah manusia yang ada. Kalau manusia terlalu serakah, akhirnya sumber daya alam akan rusak dan habis. Lalu prinsip mencegah kerusakan, pengurangan penggunaan sumber daya alam. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan melakukan sosialisasi ke seluruh warga masyarakat. Yang ketiga, prinsip konservasi, yaitu memelihara dan menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana. Menjaga satwa, baik dengan cara hutan lindung, menanam tumbuhan-tumbuhan perindang di sekitar rumah kita sendiri. Lalu prinsip partisipasi masyarakat dan pihak terkait. Hal ini harus ada sinergi antara warga masyarakat, pemerintah daerah, maupun pusat. Serta sosialisasi atau semacam kampanye dalam memelihara lingkungan hidup. Berikut adalah contoh gambar. Ini adalah contoh-contoh gambar. Di sini polusi pabrik, berikutnya kerusakan lahan atau tanah longsor karena penggundulan hutan. Berikutnya lagi ini adalah kebakaran hutan yang disebabkan karena keserakahan manusia, yaitu yang seolah-olah kebakaran mungkin yang tahu orang-orang tertentu yang ada di sana. Terus di bawah ini adalah energi yang terbarukan tenaga surya. Berikut yang ini adalah gambar penanaman hutan kembali serta pengelolaan energi
air. Jadi kesimpulannya adalah masalah kependudukan dan lingkungan hidup memiliki hubungan yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup penting dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kelangsungan hidup manusia dengan alam, bumi, dan lingkungannya. Berikut presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.